Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Arini Kaifa dengan NIM 857748932, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, asal dari UPBCJ UP Semarang. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang jenis-jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengertian gelombang, memahami perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal, serta mengamati arah rambat dan arah getar pada kedua jenis gelombang tersebut secara langsung melalui percobaan sederhana. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu selingki, kabel listrik, lantai atau ruang yang cukup panjang untuk melakukan percobaan. Sebelum memulai percobaan, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya secara permanen. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang sangat sering kita jumpai. Misalnya gelombang suara, gelombang air, gelombang cahaya, bahkan sinyal komunikasi. Gelombang memiliki beberapa karakteristik seperti arah rambat, arah getar, amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi. Pada praktikum kali ini, fokus utama yang saya akan amati adalah arah getar dan arah rambat pada gelombang. Praktikum pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Untuk membuktikan hal tersebut, saya menggunakan kabel listrik atau selingki sebagai media percobaan. Langkah pertama, kabel listrik dibentangkan lurus di lantai agar gelombang dapat terlihat jelas saat merambat. Salah satu ujung kabel dipegang agar tetap stabil, sedangkan ujung lainnya digerakkan naik dan turun secara perlahan dan teratur. Saat kabel digerakkan, terlihat adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel menuju ujung lainnya. Gerakan naik dan turun pada kabel menunjukkan arah getar gelombang, sedangkan gerakan rambatan gelombang sepanjang kabel menunjukkan arah rambatan. Dari percobaan ini dapat diamati bahwa pada gelombang transversal terdapat beberapa bagian penting. Puncak gelombang yaitu bagian tertinggi gelombang, dan ada lebah gelombang yaitu bagian terendah gelombang. Percobaan kedua, saya menggunakan sebuah karet yang dipasang di bagian tengah selingki agar pergerakan medium dapat diamati dengan lebih jelas. Setelah itu, salah satu ujung selingki digerakkan ke atas dan ke bawah secara teratur sehingga menghasilkan gelombang. Saat gelombang merambat, terlihat bahwa karet di tengah hanya bergerak naik dan turun mengikuti getaran selingki, tetapi tidak ikut berpindah tempat bersama gelombang. Sedangkan bentuk gelombang tetap merambat menuju ujung selingki lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada gelombang transversal, medium hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang yang merambat. Pada percobaan ketiga, gelombang transversal kali ini, saya menggunakan kabel charger sebagai alat percobaan. Namun saat kabel charger digerakkan naik turun, bentuk gelombang tidak terlihat terlalu jelas seperti menggunakan selingki. Hal ini disebabkan karena kabel charger memiliki bentuk yang lebih kaku dan berat sehingga rambatan gelombang sulit terbentuk secara sempurna. Dari percobaan ini juga dapat diketahui bahwa jenis alat atau medium sangat mempengaruhi kejelasan bentuk gelombang yang dihasilkan. Semakin lentur dan ringan mediumnya, maka bentuk gelombang akan mudah terlihat. Percobaan keempat, saya menggunakan sebuah karet yang dipasang di bagian tengah kabel sebagai penanda titik pengamatan. Pada percobaan ini, arah getar kabel bergerak ke atas ke bawah, sedangkan arah rambat gelombang bergerak ke depan sepanjang kabel. Walaupun bentuk puncak dan lembah gelombang pada kabel tidak terlihat sejelas selingki, penggunaan karet di tengah kabel membantu memperlihatkan bahwa medium tidak ikut berpindah bersama gelombang, melainkan hanya bergetar di tempat. Percobaan selanjutnya adalah gelombang longitudinal menggunakan selingki. Pertama, selingki dibentangkan terlebih dahulu dengan panjang yang cukup. Salah satu ujung selingki dipegang agar tetap stabil, sedangkan ujung lainnya didorong dan ditarik ke arah depan dan ke belakang secara perlahan. Ketika selingki digerakkan, terlihat adanya bagian yang rapat dan bagian yang renggang. Bagian yang rapat disebut rapatan, sedangkan bagian yang renggang disebut renggangan. Gelombang longitudinal memiliki ciri berupa rapatan dan renggangan. Rapatan adalah bagian medium yang partikelnya saling berdekatan, sedangkan renggangan adalah bagian medium yang partikelnya saling berjauhan. Pada gelombang longitudinal, arah getar medium sejajar dengan arah rambat gelombang.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki ciri berupa adanya puncak gelombang dan lembah gelombang. Pada gelombang transversal, arah getar medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki ciri berupa rapatan dan renggangan.